Inna fatahna, sesungguhnya kami telah membuka, memberikan kemenangan laka kepadamu, kepada Rasulullah, kepada kaum muslimin, fatahan mubina, dengan kemenangan yang nyata. Jadi ayat pertama disampaikan bahwa Rasul mendapat kemenangan yang nyata, padahal belum perang. Lalu kemenangan apa ini? Perjanjian Hudaybiyah merupakan titik awal kemenangan kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu sedaya rahimakumullah, marilah kita senantiasa mengaturkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sampai malam ini kita semuanya masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk hadir di majelis ini. Semoga apa yang kita lakukan menjadikan amal baik yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya. Semoga kita semuanya, keluarga kita, orang tua kita, pada hari kiamat dapat memperoleh syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, malam ini kita akan bersama-sama menambah khazanah pengetahuan kita tentang keutamaan surat Al-Fatih. Surat Al-Fatih, ya. Pada suatu hari Rasulullah SAW bersama 1.500 kaum muslimin berangkat dari Madinah menuju ke Mekah. Madinah Mekah niku jarake antawis 1.000 kilometer. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disertai jamaah untuk berangkat umroh dari Madinah ke Mekah. Niki terjadi tahun 6 Hijriyah. Dados Rasulullah pun hijrah teng Madinah dangunipun 6 tahun. Ingin Rasulullah menunaikan ibadah umroh dari Madinah ke Mekah, ya, kurang lebih 400 km. Mendadak orang-orang Quraisy dari Makkah mencegat Rasul. Rasulullah nggak boleh masuk ke kota Makkah. Maka di tempat Hudaybiyah inilah terjadi perjanjian damai, di mana orang-orang Islam yang 1.500 tidak boleh
masuk ke Mekah meskipun untuk ibadah umroh. Ibadah umrohnya ditunda tahun depan hanya 3 hari saja. Ini perjanjian Hudaybiyah. Gencatan senjata, nggak boleh perang antara orang Islam dengan orang Quraisy selama 10 tahun. Dan masih banyak poin-poin perjanjian yang lain. Maka Utsman ibnu Affan, beliau ini mewakili kaum muslimin untuk menyampaikan perjanjian itu. Ada kabar Utsman bin Affan dibunuh, sehingga Rasulullah dengan kaum muslimin yang ada mengangkat janji namanya Bai'atur Ridwan, perjanjian ya, di mana kaum muslimin akan tetap membela perjuangan Rasul meskipun nyawa menjadi taruhan. Karena mendengar Utsman bin Affan wafat, ternyata Utsman bin Affan masih hidup, tapi perjanjian ini sudah disepakati dan Bai'atur Ridwan telah disampaikan kepada Rasulullah dengan 1.400 kaum muslimin. Dados jumlah 1.000 gangsal atus, sing derek perjanjian Bai'atul Ridwan namung 1.000 sekawan atus. Akhirnya Rasulullah pulang ke Madinah, padahal Madinah Mekah tebih, sangune mun kata disuruh pulang, tunda ibadah umroh tahun depan hanya 3 hari. Maka di perjalanan inilah Rasulullah SAW mendapat wahyu surat Al-Fatih ayat 1 sampai dengan 3 ya adik-adik ya. Surat Al-Fatih ayat 1 sampai dengan 3. Monggo dipun semak kula waos nggih. Niki sering kalau kita baca dibak Maulid Rasul menjadi awal dalam membuka kitab Maulid menika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Ini 3 ayat maknanipun inna fatahna, sesungguhnya kami telah membuka, memberikan kemenangan laka kepadamu, kepada Rasulullah, kepada kaum muslimin, fatham mubina, dengan kemenangan yang nyata. Jadi ayat pertama disampaikan bahwa Rasul mendapat kemenangan yang nyata padahal belum perang. Lalu kemenangan apa ini? Perjanjian Hudaybiyah merupakan titik awal kemenangan kaum muslimin. Dados nek zaman sakniki modern wonten perjanjian demi perjanjian untuk menciptakan keamanan. 1.500 tahun yang lalu Rasul sudah melakukannya. Kalau bulan-bulan ini Amerika, Iran ya ingin menciptakan perjanjian damai, Rasul 1.500 tahun yang lalu telah melakukannya. Dan ini sebuah kemenangan. Tanpa perang mereka saling menyepakati hal-hal baik. Dados perang itu ya hanya dilakukan bila memang perlu.
Kalau bisa dilakukan damai, maka perang tidak perlu dilakukan. Dan ini sebuah kemenangan yang besar. Ya. Kemenangan tidak harus lewat perang. Kula jenengan mendidik anak-anak kita berhasil jadi anak soleh solihah, kita telah menang. Kula panjenengan berjuang, usaha, bekerja, dapat banyak harta, rizki, kita telah menang. Ya, serta kemenangan yang lain. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, supaya Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah berlalu maupun yang akan datang. Nabi Muhammad, orang Islam, karena telah berjuang menuju tanah suci, meskipun gagal, disuruh kembali pulang, kebaikan itu akan melebur dosa. Jadi karena kebaikannya besar, yang dilebur dosanya pun banyak. Mula kula jenengan, kalau kita melakukan kebaikan, dengan kebaikan yang kita lakukan, dosa akan dihapus. Saudara kita yang berangkat menuju Mekah Madinah untuk ibadah haji, karena kebaikan ibadah haji sangatlah besar, maka dosa-dosa menjadi terampuni. Mula ibadah haji ingkang mabrur laisa lahul jaza illal jannah, tidak ada balasan kecuali surga. Niki nggih. Wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Jadi Nabi Muhammad dijanjikan akan menang. Nabi Muhammad beserta para sahabat diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang. Yang ketiga, wa yutimma ni'matahu 'alaika, dan akan disempurnakan nikmat untukmu, untuk Rasulullah, untuk sahabat Rasul. Wa yahdiyaka siratan mustaqima, dan akan diberi hidayah menuju jalan yang lurus. Yang ketiga, Rasulullah mendapatkan nikmat yang banyak. Tidak usah berperang, sudah mendapatkan kemenangan. Meskipun amalnya gagal dilakukan untuk umroh, sudah mendapat ampunan. Ini merupakan nikmat yang besar. Wa yahdiyaka siratan mustaqima, dan Rasulullah akan diberikan hidayah menuju jalan yang lurus. Saat itu tidak berperang, suatu saat Mekah akan terbuka untuk kaum muslimin, sehingga dakwah Islam tersebar di Mekah dan di Madinah, meluas ke wilayah yang lain sampai Romawi Timur. Wa yansurakallahu nasran aziza. Allah Subhanahu wa taala berjanji, wa yansurakallahu, Allah akan menolongmu wahai Rasulullah, laka kepadamu, nasran aziza, dengan pertolongan yang luhur, dengan pertolongan yang utama. Ini janji Allah bahwasanya ajaran Islam akan tersebar luas dan Allah akan memberikan pertolongan kepada Rasulullah dalam berdakwah. Maka ayat ini Rasulullah menyampaikan, aku mendapat wahyu yang lebih aku cintai daripada terbitnya matahari di pagi hari. Ini sangat dicintai oleh Rasul. Apa keutamaannya? Dari kandungan ayat yang disebut tadi, kula jenengan menawi maos 3 ayat ini, para bapak ibu sekalian, ya, mengke kula waos malih, mengke kula share teng grup, ya. Kalau kita membaca 3 ayat ini, yang pertama, Allah akan memberikan kemudahan rizki, Allah akan memberikan kesuksesan dalam berusaha. Adik-adik yang mau ujian, bacalah ini.
ya, insya Allah diberikan kesuksesan, prestasi yang bagus. Para bapak ibu yang sedang bekerja, punya hajat-hajat yang luhur, bacalah ayat ini akan memudahkan untuk meraih keberhasilan. Nomor kali, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi menyampaikan bahwa Rasulullah akan diampuni dosanya. Nek kula jenengan maos 3 ayat ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga diri kita, keluarga kita, harta benda kita dari hal-hal yang buruk. Kalau Rasul diampuni dosanya, tidak jadi berperang, kalau kita baca ayat ini, maka akan dihindarkan dari hal-hal yang buruk. Lalu apalagi? Kita semuanya akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat hidayah. Yang asalnya berat dalam beribadah menjadi ringan ibadahnya. Yang asalnya, ya, sholat, sodakohnya, amal yang lain masih belum sempurna, setelah mendapat hidayah akan menjadi lebih sempurna. Ini harapan kita semuanya mendapatkan hidayah Allah. Yang terakhir, nek kula jenengan maos 3 ayat ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan di saat kita terpuruk, di saat kita dalam kesulitan, ada jalan keluar, ada solusinya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kapan membacanya? Minimal setelah sholat subuh dibaca 7 kali. 7 kali nggih. Monggo dipun dereki waosanipun nggih. Dipun dereki kula waos panjenengan derek nggih. Mangke nek sampun dipun share materinipun saged dados amalan setiap habis sholat subuh, dengan harapan kita mendapatkan keberhasilan, kesuksesan, dijaga diri kita, keluarga kita, harta kita dari hal-hal yang buruk, diberikan petunjuk oleh Allah, serta dalam kesulitan kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diikuti nggih, adik semuanya nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Inna fatahna laka fatham mubina. Ayo. Inna fatahna laka fatham mubina. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Shadaqallahul azim. Mungkin ditulis nggih atau dicari di Al-Qur'an surat Al-Fatih ayat 1 sampai 3. Sampun cekap pun jelas wau nggih? Jelas nggih. Mugi-mugi saged dipun amalke. Kadosipun cekap mbok bilih anggen matur wonten kekirangan, nyuwun gungipun pangsami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.